Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Nawir, NIM 2390034950998. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di SMA Negeri 16 Makassar. Pada hari ini, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek UKIN, materi benzena dan turunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya ingin mengabsen kalian lebih dulu ya. Abdul Jabbar Ilham, Al Inaya Pertiwi, Andi Elisha Putri, Anissa, Andi Kaisanul, Andi Sarah, Muhammad Qaim, Andi Faika, Siti Nur Inaya, Andi Alifa Naura Rahyani. Nggak hadir ya? Zalika Almira Alamsyah. Nggak ada juga? Muhammad Fasya Nugra. Semuanya sudah siap untuk belajar? Ya. Alhamdulillah, kelasnya sudah bersih, anak-anaknya sudah rapi. Sekarang Ibu mau memberikan pretest dulu ya, sebelum kita masuk ke materi benzena dan turunannya. Ya, silahkan kalian buka linknya nak, ya, yang Ibu sudah bagikan di grup. Apa itu senyawa siklik? Ada yang tahu? Senyawa siklik? Ya, Bu. Ya, coba silahkan. Menurut pemahaman saya, senyawa siklik adalah senyawa rangkaian tertutup. Jadi benar sekali bahwa senyawa siklik adalah senyawa dengan rantai tertutup. Dia tidak terbuka seperti hidrokarbon yang lain ya, seperti alkana ya, alkena dan alkuna. Tapi dia berbentuk siklik seperti ini ya. Dia tertutup, tidak terbuka. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu mengorganisasikan rumus struktur senyawa benzena dan turunannya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tata nama benzena dan turunannya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke orientasi masalah. Tolong perhatikan ini anak. Ini adalah senyawa siklik ya, benzen. Ini. Jadi C itu selalu mempunyai berapa lengan? Lengannya 4. Jadi ini lengannya 1, 2, 3, 4. Ini juga lengannya 4. 1, 2, 3, 4. Ya, semua rantai karbon mempunyai lengan 4. Kalau hidrogen cuma 1. Ya, jadi ini. Jadi ada berapa atom C-nya, nak? Ada
Ada 6. Kemudian hidrogennya ada berapa? 6. Jadi ini adalah struktur senyawa bensena, ya, struktur senyawa bensena. Nah, sekarang ada ikatan tunggal, ya. Selain ada ikatan rangkap, ada juga ikatan tunggal. Ada berapa ikatan rangkapnya pada bensen? Ada ini 1, 2, 3. Berarti ada 3 ikatan rangkap. Ya. Kalau ikatan tunggalnya ada 3 juga. Jadi ini ikatan rangkapnya karena berputar bisa begini modelnya, bisa juga begini ya. Di sini selang-seling ya, selang-seling. Makanya disederhanakan seperti ini. Berbentuk bulatan. Artinya ikatannya itu, ikatan rangkapnya bisa berpindah ya. Bisa berpindah. Paham nak? Iya. Kalau sudah paham, sekarang Ibu ingin membagi kelompoknya. Karena sudah terbagi semua, memang berdasarkan mejanya masing-masing. Ibu ingin membagikan bahan ajarnya ya. Jadi kelompok 1 ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah lihat semua? Kalau sudah lihat, diperhatikan ya PowerPoint berikut. Perhatikan ya. Jadi ini salah satu jenis senyawa aromatik. Jadi bensen itu mempunyai rumus C6 hanya 6. Seperti tadi kalian katakan kan? C-nya berapa? 6. Hanya berapa? 6. Jadi salah satu jenis senyawa aromatik yang memiliki rumus kimia C6 H6 adalah bensena. Kemudian ada reaksi bensena dengan turunannya, ada monosubstituen, artinya cuma satu gugus fungsi yang melekat ya, namanya mono artinya satu. Kalau 2 di, ya. Kalau 3 tri, ya. Seperti ini ya. Nah, jadi ini 2, namanya disubstituen atau 2 gugus fungsi yang melekat ya. Jadi ada, kalau dia tidak tidak berselang seperti ini 1, 2 namanya orto ya. Kalau dia 1, 2, 3 namanya meta, ada diantaranya ya. Kemudian kalau 1, 4 namanya para. Ya. Ada 1, 2 artinya orto, 1, 3 meta dan 1, 4 para. Orto, meta, para. Iya. Jadi ini yang trisubstituen. Oke? Nah, urutan prioritas. Ada namanya urutan prioritas, nak? Jadi ada prioritas. Kalau antara OH dengan NH2 misalnya ya. OH dengan NH2, lihat ya, OH dengan NH2, lebih prioritas mana? OH atau NH2? Lebih prioritas OH. Iya, gugus OH. Jadi NH2 itu kalau ada 2 berarti yang yang lebih diprioritaskan adalah OH-nya, ya. Pemberian namanya. Jadi seperti itu, nak, ya. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan
LKPD-nya. Ya. Mana kelompok 1 tadi? Silakan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Coba diperhatikan LKPD-nya, bagaimana bahan ajarnya, ya. Dituliskan nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya ke Ibu. Mana nak? Sudah? Seperti ini. Ini asam benzena. Azam benzena. Ini metil benzena. Iya. Ini benzaldehid. Ini anilin. Ini anilin. Ini. Ini kan fenol ya? Fenol ya. Ini vinyl benzen. Coba cari tahu, masih ada yang salah ya? Bagaimana nak? Sudah benar pasangannya? Benzaldehid. Ini masih kurang tepat. Ini yang mempunyai gugus OH adalah fenol. Iya. Ini apa ini? Amina benzen. Iya. Oke. Terus kalau metil benzen itu yang ini Metil, iya, CH3 kan? Iya. Terus ada gugus OH-nya. yang ini Bu, HO. OH, terbalik barangkali nak. Terbalik Ibu. Iya, gugus OH itu apa? Pantesan tadi agak bingung Kak. Ya. Oksigen, dan helium, ya, Iya. benzem. Tapi sepertinya masih ada yang tidak tepat. Cari tahu dulu. Itu gugus OH di mana? Ya? Jadi begini nak ya. Ini tariklah garis pada jawaban yang sesuai. Jadi yang mana rumus strukturnya sesuai dengan namanya ya. Tarik ke garisnya. Iya. Coba. Yang mana yang benar? Oke. Terus ini nanti di sini nak yang berikutnya. Yang ditempel. Kalau
namanya asam benzoat, yang mana asam benzoat. Nah, jadi ini kartu gugus fungsinya yang mana asam benzoat. Kalian kasih pasangkan ya. Tapi kalau ini tadi kalian kasih garis ya, dengan nama dan rumus struktur yang sesuai. Oke? Ya, silakan Nak. Sudah semua mengerjakan KPD-nya? Membuat kesimpulannya? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2, 3? Yang lain? Sudah? Oke deh, kalau begitu kami persilakan atau kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan Nak. Untuk kelompok 1 kita beri dulu aplaus ya supaya semangat. Siang-siang begini belajar. Semangat. Iya. Coba kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sama-sama perkenalkan, saya sebagai moderator Siti Nur Inaya. Saya Andi Faika Ahmad. Saya Anya Dinda Sofia. Saya Dinda Ratika. Presentasinya akan saya serahkan kepada teman saya. Benzena adalah senyawa siklik yang memiliki rumus kimia C6H6. Struktur benzena terdiri dari 6 atom karbon yang membentuk cincin heksagonal dan diikat dengan atom hidrogen pada setiap sudut cincin tersebut. Struktur ini pertama kali dicetuskan oleh Friedrich August Kekulé pada tahun 1865. Ciri khas struktur benzena adalah adanya delokalisasi elektron pada seluruh cincin, sehingga dihasilkan ikatan rangkap tersial. Karena itulah benzena sangat stabil dan bereaksi hanya dalam keadaan atau senyawa tertentu. Ini akan dibacakan oleh Zara Atika, kepadanya dipersilahkan. Benzena dikenal sebagai senyawa yang banyak menghasilkan berbagai turunan. Pergantian satu atau lebih atom hidrogen pada benzena dapat menghasilkan berbagai senyawa baru. Dalam struktur cincinnya, senyawa benzena memiliki cabang yang bisa berkaitan dengan gugus fungsi lain. Gugus fungsi lain ini disebut dengan substituen senyawa benzena. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anya Dinda. Pertanyaan. Baiklah, itulah presentasi dari kami semua. Kami membuka sesi tanya jawab. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bisakah kalian memberikan satu contoh pemberian nama dari benzena? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, ini adalah bentuk awal benzena. Nah, kami akan memberikan satu contoh pemberian nama pada benzena dengan unsur Br atau brom. Jadi ini adalah unsur brom dengan satu substituen, yaitu disebut dengan bromobenzena. Pada gambar kedua, kita menggunakan unsur bromo dengan dua konstituen, yaitu disebut dengan 1,2 dibromobenzena. Yang struktur awalnya adalah benzena. Kemudian diberi satu substituen ya. Substituennya brom. Jadi namanya Bromobenzena. bromobenzena. Kemudian gambar yang ketiga ada dua substituennya, tapi jenis yang sama-sama brom. Jadi diberi nama 1,2 dibromobenzena. benar sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Baiklah, itulah presentasi dari kami.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita persilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kepada kelompok 3, disilahkan. Beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya Nova Ramadana. Saya Rehana Jasmine. Saya Muhammad Fasya Nugrah. Silakan Fasya. Benzena adalah senyawa siklik yang terbentuk dari 6 atom karbon yang berkaitan dengan dalam cincin. Senyawa ini bersifat nonpolar, tidak berwarna, mudah terbakar, dan tidak larut dalam air, tapi dapat larut dalam pelarut organik. Senyawa dengan rumus kimia C6H6 ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday pada tahun 1825. Pada saat itu Michael Faraday mengambilnya dari residu minyak mentah, kemudian mengisolasinya dari gas minyak. 6 atom hidrogen yang terdapat dalam benzena ini dapat digantikan menjadi 1 lebih atom hidrogen sehingga menghasilkan turunan benzena. Turunan benzena yang dihasilkan ini selanjutnya dapat digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya sebagai disinfektan, pembuatan zat berwarna, obat-obatan, dan masih banyak lagi. Benzena dikenal sebagai senyawa yang banyak menghasilkan berbagai turunan karena pergantian 1 atau lebih atom hidrogen pada benzena dapat menghasilkan berbagai senyawa baru, seperti klorobenzena atau fenilklorida yang rumus kimianya C6H5Cl. Anilin atau aminobenzena rumus kimianya C6H5NH2. Fenol atau hidroksibenzen rumus kimianya C6H5OH. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Apa katanya ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 3. Baiklah, dari apa yang dipresentasikan tadi, bisa tolong dijelaskan bahwa hanya dengan pergantian 1 atom hidrogen dapat menghasilkan berbagai senyawa baru? Baik, sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 1, bahwa hanya dengan pergantian 1 atom hidrogen dapat menghasilkan berbagai senyawa baru. Awalnya hanya ada benzen, tetapi jika benzen ditambahi oleh 1 gugus baru yaitu klorida, maka hasilnya akan menjadi feniklorida. Lalu jika benzen ditambahkan dengan gugus NH2, maka benzen akan menghasilkan anilin. Lalu yang terakhir adalah jika benzen ditambahkan oleh gugus OH, maka hasilnya akan menjadi fenol. Iya. Bagaimana? Iya. Tapi ada yang kurang pas ya, gugus struktur benzennya di atas. Kira-kira apa? Ada yang kurang enggak? Ya, ikatan rangkapnya. Iya, betul. Kemudian ada lengan, toh? Ada lengan yang mengikat klor, NH2 dan OH. Iya, betul. Oke. Iya, benar sekali. Bagaimana kelompok yang sudah memberikan pertanyaan? Coba moderator. Bagaimana, sudah mengerti?
Paham? Jadi gugus benzen reaksinya bisa menghasilkan banyak ya, banyak turunannya. Jadi berubah gugus fungsinya, berubah namanya, ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau begitu kelompok 3 sudah bisa beristirahat kembali. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Hasil diskusi teman-teman kalian dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu ya, semuanya menyatakan bahwa benzena itu adalah senyawa siklik aromatik ya. Dia mempunyai 6 atom C dan 6 atom H. Kemudian benzena bisa berubah rumus strukturnya. Kalau rumus strukturnya berubah, dia mengikat satu gugus fungsi yang berbeda, maka menghasilkan turunan benzena yang lain ya. Nah, seperti tadi temanmu menjelaskan yang ini ya, benzena dasarnya. Kemudian ada gugus klor, berubah namanya menjadi fenilklorida. Kemudian ada gugus NH2, cuma dirubah gugusnya, sudah berubah namanya, iya, nilin. Kemudian OH, jadi kalau OH dia disebut fenol. Nah, dari apa yang kita tadi pelajari, ada yang kurang mengerti? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Oke, setelah pembelajaran yang tadi telah kita lakukan, menarik kesimpulan, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi kalian, saya ingin membagikan kembali link untuk melakukan post testnya ya. Silakan, saya kirim linknya ke kalian, ke grup. Coba dibuka dan masing-masing silakan menjawab. Kalau ada yang kurang jelas, bisa tanya ke Ibu ya. Ada yang tidak jelas, Nak? Jelas Mito semuanya tadi? Setelah kalian semua menyelesaikan post testnya, ada kira-kira yang menurut kalian pembelajaran yang kurang dari model pembelajaran ini. Jadi kita menggunakan tadi itu adalah pembelajaran model problem basic learning ya. Kita menggunakan kartu gugus fungsi ya. Kira-kira mudah enggak dengan model pembelajaran ini? Ya, bisa kita berdiskusi, berbaur dengan teman-temannya. Jadi Nak, untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai apa manfaatnya kita mempelajari senyawa benzena dan turunannya, juga apa bahayanya senyawa benzena. Ya, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas masalah tadi ya, manfaat dan bahaya senyawa benzena dan turunannya. Oke? Sekarang dipersilakan sama ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa Nak di pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat sampai bertemu lagi ya. Ya, sama-sama nak.